Jadi gini teman-teman, bentuk dari contoh rencana kerja tahunan pemilu pertanian. Penetapan tujuan RKTPP adalah faktor yang menyebabkan belum tercapainya tujuan RKTPP, baik yang bersifat perilaku maupun non. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Muhammad Fazul Dayat. Pada kesempatan kali ini saya akan review dikit-dikit ya, review tentang materi penyuluh pertanian yang pada saat ini saya akan bahas tentang programa dan RKTPP. Review aja ya. Dan mau tanya teman-teman ujiannya kapan ya untuk tes P3K penyuluh pertanian itu, penyuluh pertaniannya, agar saya juga bisa menyesuaikan ya mungkin dengan jadwal teman-teman. Dan sebenarnya ada beberapa materi lagi sebenarnya teman-teman ya, tapi nanti bisa ya, tapi dilanjutkan dengan tryout mungkin nanti. Dan tolong jawab dulu ya teman-teman ujian P3K nya mulai kapan, agar saya bisa sesuaikan dengan mungkin jadwal teman-teman ya, biar ada yang dapat ada yang nggak dapat, kan gak enak ya. Oke teman-teman, kita langsung saja teman-teman ya. Outline-nya yaitu tentang program penyuluh pertanian dan rencana kerja penyuluh pertanian. Ada 9 tolak ukur keberhasilan penyuluh sebagai berikut. 9 tolak keberhasilan penyuluh. Yang pertama tersusunnya program penyuluh pertanian. Yang kedua tersusunnya rencana kerja tahunan penyuluh pertanian. Yang ketiga tersusunnya data peta wilayah untuk mengembangkan teknologi spesifik lokasi. Yang keempat terdiseminasinya atau penyebaran teknologi pertanian secara merata. 5 tumbuh kembangnya keberdayaan dan kemandirian pelaku utama dan pelaku usaha. Yang keenam terwujudnya kemitraan usaha pelaku utama dan pelaku usaha yang menguntungkan. 7 terwujudnya akses pelaku utama dan pelaku usaha ke lembagaan keuangan, informasi, dan sarana produksi. Yang 8 meningkatnya produktivitas agribisnis komoditas unggulan di wilayahnya. Yang 9 meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan pelaku utama. Jadi itu ya 9 tolak ukur keberhasilan penyuluh pertanian. Yang selanjutnya programa ya, mungkin teman-teman udah hatam nih ya. Tapi ini definisi lainnya ya teman-teman. Takutnya dia pakai definisi yang ini nanti ya. Definisi program penyuluh pertanian kecamatan dan desa kelurahan adalah perpaduan antara rencana kerja pemerintah dengan aspirasi pelaku utama dan pelaku usaha, serta pemangku kepentingan lain yang disusun secara sistematis sebagai alat pengendali pencapaian tujuan penyuluhan. Jadi definisi programa di sini itu yaitu perpaduan antara rencana kerja pemerintah dengan aspirasi pelaku utama dan pelaku usaha ya, serta pemangku kepentingan lainnya yang disusun secara sistematis. Adapun prinsip penyusunan program penyuluhan pertanian, yang pertama partisipatif, yaitu intinya itu melibatkan secara aktif pelaku utama, pelaku usaha, dan penyuluh pertanian, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi. Melibatkan secara aktif lah pelaku utama, pelaku usaha. Yang kedua, bermanfaat, mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap pelaku utama dan pelaku usaha. Teman-temannya. Yang ketiga, terpadu, memperhatikan program pembangunan pertanian strategis nasional dan daerah dengan berdasarkan kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha. Itu ngambilnya langsung ke intinya ya. Kalau sinergi itu program penyuluh pertanian pada setiap tingkat administrasi pemerintah mempunyai hubungan yang bersifat selaras dan saling memperkuat. Itu sinergi ya, dari bawah ke atas gitu ya. Yang kelima, transparan, yaitu memiliki prinsip keterbukaan sehingga dapat menjamin akses dan keterlibatan semua pihak yang berkepentingan. Yang keenam, demokratis, saling memperhatikan dan menyerasikan program pemerintah dan pemerintah daerah dengan kebutuhan serta kepentingan pelaku utama dan pelaku usahanya. Yang ketujuh, bertanggung jawab, membandingkan rencana dengan pelaksanaan program penyuluhan sebelumnya guna mengetahui tingkat capaian, rasionalitas, ketepatan waktu, dan permasalahan yang dihadapi.
Yang 8, SMART, Specific, Measurable, Actionary, Realistic Time Frame. Perumusan tujuan dilakukan dengan memperhatikan kriteria khas, dapat diukur, dapat dikerjakan, atau dapat dilakukan sesuai kemampuan dan memiliki batas waktu untuk mencapai tujuan. Yang 9, Audience Behavior Condition Degree atau ABCD, yaitu perumusan tujuan dilakukan dengan memperhatikan aspek khayal sasaran, perubahan perilaku yang dikehendaki, kondisi yang akan dicapai, dan derajat kondisi yang akan dicapai. Selanjutnya, penyusunan program penyuluh pertanian memperhatikan ada unsur, ada tahapan, ada proses penyusunan program. Sebagai berikut, yang pertama ada unsur. Unsur merupakan substansi program penyuluh pertanian terdiri dari keadaan, tujuan, permasalahan, dan rencana kegiatan yang dirumuskan pada saat penyusunan program penyuluh pertanian dengan penjelasan sebagai berikut. Yang keadaan berisikan data dan informasi faktual mengenai potensi produktivitas, produksi komoditas pertanian strategis nasional, dan komoditas unggulan lainnya. Yang kedua ada yang B, perilaku non-perilaku pelaku utama dan pelaku usaha dalam usaha tani. Yang C, dukungan sistem penyelenggaraan penyuluh pertanian dan lingkungan usaha tani. Jadi, keadaan itu berisikan data dan informasi faktual sebagai berikut itu ya. Yang A, B, C itu. Yang kedua, tujuan, memuat pernyataan mengenai perubahan yang akan dicapai dalam kurun waktu setahun berkaitan dengan A, perilaku dan non-perilaku pelaku utama dan pelaku usaha dalam usaha tani. Yang B, dukungan sistem penyelenggaraan penyuluh pertanian. Yang C, upaya menciptakan lingkungan usaha tani kondusif untuk mendukung pencapaian sasaran program komoditas pertanian strategis nasional dan komoditas unggulan lainnya. Yang ketiga ada permasalahan. Permasalahan berkaitan dengan perilaku dan non-perilaku yang menyebabkan tidak tercapainya tujuan atau terjadinya perbedaan antara kondisi saat ini faktual dengan kondisi yang akan dicapai. Yang empat, rencana kegiatan. Rencana kegiatan disajikan dalam bentuk matriks berupa matriks rencana kegiatan penyuluhan dan matriks kemudahan pelayanan dan pengaturan. Berisikan apa yang dilakukan dalam mencapai tujuan, sasaran, cara, siapa yang melakukan, di mana, kapan, dan berapa biaya yang diperlukan. Jadi itu ya teman-teman. Tadi unsur terdiri dari keadaan, tujuan, permasalahan, dan rencana kegiatan. Adapun tahapan penyusunan programa itu terdiri dari perumusan keadaan, penetapan tujuan, penetapan masalah, penetapan rencana kegiatan, dan pengesahan program. Perumusan keadaan itu dirumuskan dari hasil pengumpulan, pengolahan, dan analisis data pada masing-masing tingkat administrasi pemerintah mulai dari nasional sampai dengan tingkat desa atau kelurahan. Sedangkan penetapan tujuan dilakukan dengan merumuskan perubahan keadaan yang akan dicapai dalam kurun waktu 1 tahun berkaitan dengan perilaku dan non-perilaku pelaku utama dan pelaku usaha dalam usaha taninya. Prinsip yang digunakan dalam merumuskan tujuan meliputi kriteria SMART dan aspek ABCD. Penetapan masalah dilakukan dengan mengidentifikasi dan merumuskan faktor-faktor yang dapat menyebabkan tidak tercapainya tujuan atau yang menyebabkan terjadinya perbedaan antara kondisi saat ini faktual dengan kondisi yang akan dicapai. Ya, adapun beberapa masalah ini adalah 2 masalah yang bersifat perilaku dan masalah yang bersifat non-perilaku. Yang bersifat perilaku itu faktor yang berkaitan dengan tingkat adopsi pelaku utama dan pelaku usaha terhadap penerapan suatu inovasi atau teknologi baru. Maksudnya adopsi itu lebih ke itu SKP, sikap keterampilan dan pengetahuan. Sikap keterampilan dan pengetahuan ya. Keterampilan, ya. Kalau adopsinya ada di Permentan nomor 52 tahun 2009. Sebenarnya adopsi inovasi itu ada juga dan ada perbedaan juga di beberapa materi lain juga. Nanti kita coba bahas juga ya. Takutnya dia pakai materi yang sebelah. Jadi adopsi itu ada sadar minat, perhatian dan lain sebagainya ya, penerap. Jadi mungkin teman-teman udah hafal kali ya. Terus yang kedua ada faktor yang bersifat non perilaku, yaitu faktor yang berkaitan dengan ketersediaan dan kondisi sarana prasarana pendukung usaha pelaku utama dan pelaku usaha, misalnya ketersediaan pupuk, benih atau bibit, pengairan atau permodalan usaha. Jadi
Jadi itu ya teman-teman yang perilaku dan non perilaku. Selanjutnya ada penetapan rencana kerja, yaitu nasional sampai dengan kota, nasional, provinsi, kabupaten atau kota. Penetapan rencana kegiatan dilakukan dengan mengisi matriks rencana kegiatan penyuluhan dalam rangka mendukung pencapaian sasaran program komoditas pertanian strategis nasional dan komoditas unggulan lainnya. Penetapan rencana kegiatan di tingkat desa atau kelurahan dilakukan dengan menyusun rencana kerja penyuluh pertanian di desa atau kelurahan secara sistematis dengan memperhatikan kebutuhan pelaku utama di desa atau kelurahan dan bersinergi dengan program penyuluhan kecamatan. Selain itu, disusun matriks mengupayakan kemudahan pemecahan masalah non perilaku berkaitan dengan dukungan prasarana dan sarana usaha tani, pembiayaan, pengaturan, dan penciptaan lingkungan kondusif untuk usaha tani. Rencana kerja tahunan penyuluh. Jadi, rencana kerja tahunan penyuluh adalah jadwal kegiatan yang disusun oleh penyuluh berdasarkan program penyuluh setempat, yang dilengkapi dengan hal-hal yang dianggap perlu untuk berinteraksi dengan pelaku utama dan pelaku usaha. Jadi itu definisi rencana kerja tahunan penyuluh pertanian versi PPT ini ya teman-teman. Prinsip perumusan tujuan RKTPP SMART, yaitu spesifik, khas, measurable, dapat diukur, actionary, dapat dikerjakan, realistis, dan time frame memiliki batas waktu untuk mencapai tujuan. Bentuk RKTPP, bentuk matriks yang berisi, maksudnya ini template dari matriks itu berisikan tujuan, masalah, sasaran. Kita next aja biar teman-teman bisa lihat ya. Jadi gini teman-teman, bentuk dari contoh rencana kerja tahunan penyuluh pertanian. Ada nama penyuluh, BPP, kecamatan, wilayah binaan. Terus di sini ada tujuan, yaitu penetapan tujuan RKTPP adalah perumusan keadaan yang hendak dicapai dalam waktu setahun. Tujuan dirumuskan dengan kalimat yang menggambarkan perubahan perilaku dari pelaku utama dan pelaku usaha yang ingin dan hendak dicapai. Penetapan tujuan tersebut mencakup keinginan dan kepentingan dari bela pihak. Itu tujuan. Yang kedua ada masalah. Adalah faktor yang menyebabkan belum tercapainya tujuan RKTPP, baik yang bersifat perilaku maupun non perilaku. Ini biar bisa lihat ininya aja, template teman-teman. Sasarannya dalam RKTP adalah pelaku utama dan pelaku usaha di tingkat desa atau kelurahan. Ada tabel kegiatan penyuluhan terdiri dari materi dan metode. Materi dalam RKTPP meliputi informasi teknologi pertanian yang menjadi pesan bagi sasaran dalam bentuk pedoman petunjuk teknis suatu komoditas tertentu. Yang kedua ada metode dalam RKTPP berupa kegiatan atau metode penyuluhan yang dapat memecahkan masalah untuk mencapai tujuan. Selanjutnya ada volume. Dalam RKTPP adalah jumlah dan frekuensi kegiatan yang akan dilakukan agar sasaran dapat memahami dan melaksanakan pesan yang disampaikan melalui kegiatan atau metode penyuluhan agar terjadi perubahan perilaku pada sasaran. Selanjutnya ada lokasi, waktu, dan sumber biaya. Lokasi adalah lokasi kegiatan penyuluhan. Sedangkan waktu dalam RKTPP adalah waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan. Yang keenam ada sumber biaya. Dalam RKTPP menjelaskan jumlah biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan. Selanjutnya ada penanggung jawab, pelaksana, dan keterangan. Penanggung jawab dalam RKTP menjelaskan siapa penanggung jawab pelaksana kegiatan penyuluhan jika terjadi hal yang tidak diinginkan. Yang kedelapan, pelaksanaan dalam RKTPP menjelaskan yang melaksanakan kegiatan penyuluhan tersebut siapa. Yang sembilan, keterangan dalam RKTPP menjelaskan hal yang perlu dijelaskan tentang pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan. Jadi, ada tujuan, masalah, sasaran, terus kegiatan penyuluhan, ada materi, metode, volumenya, lokasi, waktu, sumber biaya, penanggung jawab, pelaksana, dan keterangan. Jadi itu contoh tabel rencana kerja tahunan penyuluh pertanian, atau bisa teman-teman sebut template dari RKTPP ya.
Tujuan penyusunan rencana kerja tahunan, yang pertama ada rencana kerja tahunan penyuluh pertanian menjadi dasar pelaksana kegiatan penyuluhan serta untuk berinteraksi dengan petani sebagai pelaku utama dan pelaku usaha. Yang kedua menjadi alat kendali dalam pelaksanaan evaluasi pencapaian kinerja penyuluh pertanian yang bersangkutan. Yang ketiga sebagai bahan indikator keberhasilan seorang penyuluh pertanian. Jadi ini salah satu perbedaan programa dan RKTPP. Mungkin bisa teman-teman lihat dan bisa teman-teman baca juga ya, perbedaan antara RKTPP dengan programa. Jadi itu teman-teman sedikit review dari saya pada hari ini. Jadi nanti ada beberapa materi yang coba saya sampaikan lagi berkaitan dengan mungkin ada yang membuat teman-teman kesulitan ya. Tapi yang berkaitan dengan, tapi tolong dijawab dulu teman-teman ya. Teman-teman ujiannya kapan ya? Karena saya harap saya juga punya waktu luang untuk membuat materi dan tryout lagi, karena ini akhir tahun teman-teman PPL sedang sibuk-sibuknya. Jadi semoga saya punya waktu untuk membantu teman-teman dalam kita proses belajar, sehingga teman-teman terbantu ya dalam hal belajar, dalam persiapan teman-teman menyiapkan diri untuk tes uji P3K atau SKB CPNS ya teman-teman. Terima kasih buat support teman-teman di channel ini. Terima kasih komen dan masukan sarannya. Terima kasih banget, karena dari komen teman-teman itu ya saya bisa mengembangkan beberapa materi juga. Terima kasih teman-teman ya. Jadi tetap support channel ini, share ke teman-teman yang lain, semoga bermanfaat. Share, like, dan jangan lupa komen dan subscribe juga. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.